kita upaya hukum yang pertama adalah pasal 16 KUP ya. Pasal 16 KUP. Ini dikenal dengan istilah pembetulan ketetapan pajak. Ya. Kenapa dibetulkan gitu ya? Karena ada yang salah. Nah, jadi di sini Fiskus Fiskus menyadari bahwa terjadi kesalahan ya, sehingga kesalahan tulis atau kesalahan hitung atau kesalahan penerapan ketentuan perpajakan dapat secara jabatan dalam kurung dilakukan tanpa permohonan wajib pajak atau dengan permohonan wajib pajak. Jadi pasal 16 itu bisa gitu. Dan 16 ini cenderungnya tidak ada sengketa ya. Artian Fiskus sadar gitu bahwasanya dia salah. Ya. Fiskus sadar bahwasanya dia salah. Jadi bisa kesalahannya itu dengan cara wajib pajak melakukan permohonan dan bisa juga tanpa permohonan juga bisa ya. Jadi dapat melakukan secara jabatan. Dia sadar langsung dia bikin pembetulan. Pasal 16. Ya. Kemudian ada lagi pasal 36. Ya. Pasal 36 ini dikenal dengan istilah pengurangan sanksi atau pengurangan atau pembatalan. Jadi kalau misalkan pasal 16 KUP itu pembetulan, hati-hati ya. Kalau pembatalan gimana? Bedanya pembatalan sama pembetulan bagaimana? Ada yang tahu? Pembatalan ketetapan pajak, pembetulan ketetapan pajak. Bedanya apa kira-kira? Secara harfiah aja harusnya bisa nebak. Itu Pak, mungkin kalau dari bahasa, berarti kalau yang pertama pembetulan itu yang ketetapan pajak yang sebelumnya itu salah, jadi harus dibetulkan. Sedangkan kalau yang yang kedua, kalau terkait pembatalan itu salah juga, tetapi salahnya itu bukan harus dibetulkan, tapi salahnya itu harus dihapuskan, jadi dibatalkan terkait ketetapan pajaknya, Pak. Oke ya, bedanya seperti ini. Ya, betul. Misalkan gini, ada ketetapan pajak nomor misalkan SPP nomor 281/106 garis miring tahunnya misalkan berapa? 21 garis miring KPP garis miring tahun terbit misalkan 22 dengan sanksi administrasi total RP gitu ya, misalkan 100 juta. Kalau pembetulan pasal 16 KUP, maka ketetapan pajaknya tetap ada ya. Ini nomor ketetapan pajak ini tetap ada dan tetap harus dibayar oleh wajib pajak dan tetap harus dibayar oleh wajib pajak ya. Hanya saja jumlah totalnya berubah itu ya. Misal menjadi Rp 98 juta atau Rp 105.
Sedangkan pembatalan, maka ketetapan pajak dicabut oleh DJP, dinyatakan batal demi hukum. Tidak perlu ada pembayaran. Itu kira-kira ya. Jadi kalau pembetulan masih akan tetap ada, hanya saja bisa jadi karena adanya salah tulis, salah hitung, atau salah penerapan ketentuan, itu mengakibatkan jumlahnya berubah. Tapi kalau pembatalan, maka ini dicabut, ya, dinyatakan batal demi hukum dan tidak perlu ada pembayaran. Kalau ini kan masih tetap ada kan, walaupun menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih kecil, akan tetap ada. Oke, sekarang saya mulai dulu. Pasal 3. Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk pembatalan ini dari wajib pajak yang melaporkan atau DJP langsung turun tangan untuk cabut gitu, Pak? Nah, ini mau dibahas nih, Mik. Kan pasal 36. Ah, iya, terima Iya, kasih, kan Pak. saya ini contohnya dulu. Ya, makasih, Mik ya. Oke, sekarang kita mulai dulu. Pasal 36 ayat 1 huruf A. Kita mulai dari pasal 36 ayat 1 huruf A. Ini namanya pengurangan sanksi administrasi. Ya. Sanksi administrasi ada apa aja? Ada apa? Ayo. Pasal 7 KUP, namanya sanksi apa itu bentuknya? Huruf pertama D. Apa tuh? Denda, Pak. Denda. Denda. Atau yang kedua B. Bunga. Bunga. Ya. Terakhir, sanksi apa? Sanksi administrasi berupa K apa Kak? (13) ayat 3. Pasal 15. 13 ayat 3 apa? Kenaikan, Pak. Iya, kenaikan. Jadi sanksi administrasi itu ada 3. Ada denda, ada bunga, ada minta pengurangan sanksi, maka prinsipnya terhadap pokok pajak, WP setuju. Ya, hanya dia memohon, ya, memohon. Berarti apa? Dia ngaku salah. Dia memohon kepada DJP supaya sanksinya berkurang. Nah, jadi seperti itu. Kan ada pokok pajak, ada sanksi. Misalkan pasal 13 ayat 2 pemeriksaan gitu ya. Ada pokok pajak, ada bunganya pasal 13 ayat 2. Jadi kalau dia mengajukan pasal 36 ayat 1 huruf A, maka dia setuju akan pokoknya. 36 ayat 1 huruf A itu nggak bisa ngutak-atik pokok. Ya. Jadi dia setuju. Hanya saja dia minta kuranginlah sanksinya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang ayat 1 huruf B. Apa ini? Pengurangan ketetapan pajak. Ya. Kalau pengurangan, maka apa? Pengurangan berarti apa? Dia tidak setuju terhadap pokok pajaknya, ya, sehingga dia memohon untuk dilakukan perhitungan ulang. Nah, seperti itu.
Karena kalau pokoknya bisa berkurang, ya berarti sanksinya kan berkurang kan? Ya namanya usaha wajib pajak. Itu ya. Oke, sekarang ayat 1 huruf C. Jadi kalau ini pengurangan ketetapan pajaknya SKP ya, SKP baik N, baik KB, baik apa lagi? NIL, KB, kurang bayar, lebih bayar. Kalau ini 36 ayat 1 huruf C, pengurangan, sini juga pengurangan atau pembatalan. Sini atau pembatalan STP. Nah, di sini baru apa? Wajib pajak menyatakan tidak setuju baik terhadap pokok pajak dalam STP atau sanksi administrasinya. Jadi kalau ini ibarat kata 36 ayat 1 huruf A ini dia setuju nih, hanya saja dia minta keringanan ya. Kalau B sama C ini sengketa udah terjadi. Sengketa udah terjadi. B dia nggak setuju terhadap pokoknya, pasti ada sengketa. Ada masalah perbedaan. Apa? Apakah perbedaan di angka, apakah perbedaan di pasal yang dipakai, ataukah perbedaan penafsiran. C juga sama, hanya produknya saja. Kalau B itu produknya adalah SKP, kalau C produknya adalah STP. Ya. Sama. Ini juga sama. Nah, sekarang kalau ayat 1 huruf D, pembatalan ketetapan pajak dalam kurung N, KB, LB karena kesalahan prosedur formal. Nah, jadi kalau ayat 1 huruf D ini karena kesalahan prosedur formal ya. Jadi WP menyatakan bahwa DJP telah melakukan kesalahan prosedur sehingga SKP harus dibatalkan. Contoh prosedur apa? Contoh prosedur adalah misalkan terbit SKP tanpa surat perintah pemeriksaan. Salah prosedur. Kemudian apalagi? Misalkan terbit SKP tanpa adanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, itu juga salah, gitu kan? Salah prosedur juga. Jadi di awal itu kan pemeriksaan DJP gitu ya, dalam hal ini fungsional pemeriksa pajak harus menyampaikan surat perintah pemeriksaan. Kemudian selang berjalannya waktu, nanti misalkan 2 minggu, 3 minggu atau sebulan sebelum jatuh tempo pemeriksaan, nah dia menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ini hasil pemeriksaannya loh, angkanya sekian, alasannya apa, angkanya sekian, alasannya apa. Nah, harap nanti si wajib pajak menanggapi itu. Nanti wajib pajak datang gitu ya, melakukan pembicaraan terkait dengan diskusi terkait dengan sengketanya, apakah ada data baru dari wajib pajak ataukah tidak gitu ya. Nah, itu disitulah dibahas dalam berita acara closing pemeriksaan. Habis itu muncul terbit surat ketetapan pajak. Nah, jadi seperti ini bedanya pasal 36. Ada pertanyaan di sini? Gimana tadi Mike? Iya Pak, alhamdulillah sudah terjawab Pak. Alhamdulillah sudah terjawab ya.
Kalau baca di undang-undang kan kadang-kadang agak ribet nih, maka saya kasih gambaran praktisnya ke teman-teman untuk memahami ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau baca di undang-undang ya teman-teman bisa menafsirkan lain. Tapi saya sarikan aja seperti ini. Beda-bedanya di mana. Ada lagi yang lain? Teman-teman, silahkan. Oke, kemudian pasal 36 diajukan dalam jangka waktu kapan? Ada yang tahu? Saya ganti gini dulu. Pasal 36 dapat diajukan maksimal 2 kali untuk satu ketetapan pajak yang sama, baik STP ataupun SKP. Permohonan pertama kali diajukan paling lama, ada yang tahu? Kalau bisa nemu di KUP-nya atau misalkan kira-kira menurut teman paling lama kapan? Ada nggak di KUP? Kayaknya nggak ada deh. Ini levelnya PMK. 6 bulan apa? Enggak. Enggak, Pak. 6 bulan ada di mana 6 bulan? Bulan ada di mana tadi? Tunggu, Pak. Kayaknya saya yang salah, Pak. Ya. Ada yang tahu? Berapa? Paling lama? 3 bulan bukan, Pak? Paling lama tidak ada batas waktu. Yang diatur hanyalah permohonan kedua. Permohonan kedua paling lama 3 bulan. Sejak keputusan atas permohonan pertama sudah diterbitkan oleh DJP. Ya, jadi yang diatur di permohonan keduanya, permohonan pertamanya nggak ada. Ya, apabila sudah diajukan keberatan, maka tidak boleh diajukan pengurangan. Bisa, ya. Apabila wajib pajak permohonannya ditolak, dalam hal ini ketetapan pajak sama sekali tidak berkurang atau berkurang sebagian, maka tidak ada denda tambahan. Kalau keberatan kalah, ada denda kan? Nah, kalau 36 kalah, nggak ada denda. Jadi silahkan aja. Mau mengajukan yang mana, bebas. 36 Anda kalah, 26 Anda kalah, apa keberatan Anda kalah, maka ada denda. 36 Anda kalah, maka tidak ada denda. Tanya, Pak. Siap. Bentar, kaitan dengan utang pajak dulu ya. Oh, baik, Pak. Jika diajukan pasal 36, maka upaya penagihan aktif
dapat langsung berjalan. Ini berbeda dengan jika diajukan upaya keberatan bahkan sampai banding atau keberatan saja, maka akan menangguhkan upaya tertangguh upaya penagihannya, ya. Jadi seperti surat paksa, SPMP dan segala macam tertangguh kalau dia keberatan. Tapi kalau hanya pasal 36 ini nggak tertangguh, jalan terus. Ya, jadi ada plus minusnya masing-masing. Tadi silakan siapa yang mau nanya? 0, Pak. Ya, 0. Saya kurang paham di sininya, Pak. Apabila sudah diajukan keberatan, maka tidak boleh diajukan pengurangan sanksi. Maksudnya, kalau si WP-nya itu mengajukan keberatan baik itu pasal 1 A, B, C, dan D itu, Pak, di permohonan yang kedua dia nggak boleh mengajukan pengurangan sanksi lagi ya, Pak? Ini, kalau keberatan itu ranahnya ada di pasal 26. Pasal 25, 26. Ini yang mengatur keberatan. Jika satu SKP sudah diajukan keberatan, maka tidak boleh lagi pengurangan sanksi. Paham nggak? Baik, Pak, paham, Pak. Iya. Karena Maksudnya apa? di atas Karena pengurangan sanksi ini kan nggak ada batas waktunya. Paham nggak? Jadi barangkali gitu loh, ada yang kalah di keberatan, udah 2 tahun nih, 1 tahun keberatan, kemudian 1 tahun dibanding, kalah dia mengajukan permohonan pengurangan sanksi, nggak bisa, nggak boleh diproses ini, ya. Makanya tadi saya bilang, apabila sudah diajukan keberatan, maka tidak boleh diajukan pengurangan sanksi, nggak bisa nih. Tidak boleh diajukan pasal 36. Gitu. Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yuk. Ada lagi yang lain? Bagaimana? Sudah ada gambaran? Beda-bedanya ini 36 ayat 1 huruf A, ini pengurangan sanksi, bisa denda, bisa bunga, bisa kenaikan. Prinsipnya terhadap pawai pajak, BP setuju, hanya saja dia memohon sanksinya berkurang. Jadi ini sifatnya lebih, gua ngaku salah bro, gitu kan, tapi tolonglah, kuranginlah sanksinya. Bisa jadi alasannya apa? Alasan likuiditas, ya kan? Jadi bukan sengketa gara-gara itu, gitu. Alasannya lain-lain. Alasannya bisa jadi dia likuiditasnya bermasalah, bisa jadi juga misalkan lagi ada program pemerintah gitu ya, misalkan penghapusan sanksi administrasi 50%, lagi ada kayak gitu. Jadi sifatnya lebih ke ya dia ngaku salah lah, dia minta keringanan dari DJP. Kalau B sama C ini sengketa. Sengketa apa? Sengketa materi. Ya. D, sengketa formal. Sengketa formal. WP nggak terima. Gara-gara prosedur formalnya ada yang tidak dijalankan oleh DJP. Mungkin ya, saya waktu kerja pernah terjadi. Jadi ceritanya begini. Ada WP mengajukan restitusi masa pajak Desember. Ya, ngajuin restitusi masa pajak Desember. Kemudian si pemeriksa itu kan memeriksa 1 tahun ya, Januari sampai dengan Desember. Salahnya dia nggak boleh harusnya melakukan itu. Harusnya apa? Yang dia periksa hanya masa pajak Desember PPN. Kalau dia mau melakukan pemeriksaan Januari, November, yang lainnya,
maka harus diterbitkan surat perintah pemeriksaan yang baru dalam rangka perluasan. Dia lupa untuk melakukan prosedur itu. Sehingga apa? Terbitlah surat ketetapan pajak atas masa Januari November. Jadi Desembernya dia lebih bayar, Januari Novembernya dia kurang bayar. Nah, ini nggak boleh gitu. Akhirnya apa? Ya wajib pajak langsung aja pakai pasal 36 ayat 1 huruf D. Dia merasa tidak pernah menerima adanya surat perintah pemeriksaan. Batal dengan sendirinya gitu. Nah, itulah di berita acara tuh fungsional pemeriksanya. Kenapa melakukan kecerobohan seperti itu? Gitu. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, sekarang kalau nggak ada kita masuk keberatan. Keberatan hanya boleh diajukan terhadap SKP. Ya, hanya bisa diajukan terhadap SKP. Jangka waktu 3 bulan. Ya. Jangka waktu 3 bulan. Tidak boleh mengajukan pasal 36 yang di atas. Nggak bisa. Jika kalah, maka kena denda. Dendanya berapa? Sama dengan 30% dikali total SKP minus pembayaran sebelum keberatan. Seperti ini. Ya. Ini berlaku semenjak Undang-Undang Cipta Kerja sejak November 2020. Sebelumnya masih pakai 50%. Proses administrasinya 12 bulan. Proses administrasinya 6 bulan. Jadi lebih lama kalau keberatan pengerjaannya. Karena dia hampir sama dengan pemeriksaan. Hanya saja kalau pemeriksaan itu kan seluruhnya. Tapi kalau keberatan hanya terhadap sengketa aja. Sengketanya apa nih? Sengketanya hanya terhadap penjualan. Ya udah, kita nggak ngutak-ngatik yang lain. Nggak ngutak-ngatik HPP, nggak ngutak-ngatik biaya, nggak ngutak-ngatik apapun. Itu. Kalau pemeriksaan kan all gitu ya seluruhnya. Nah, kalau keberatan tidak. Hanya bisa diajukan 1 kali. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, maaf, Pak. Mau tanya aja, Pak. Kenapa sih ini tuh konsepnya kalau kalah malah kena denda gitu, Pak? Kalau kalah malah kena denda. Iya. Kok kena denda? Jadi, nggak malah, iya. Jadi kesannya kayak ini, bertahap, Pak, si WP-nya. Ya, jadi maksudnya itu kan, apa ya, WP itu sebenarnya diarahkannya ke sini loh. Paham nggak? Iya, iya, Pak. Ya, paham ya. Jadi kalau Anda pakai pasal 36, ya,
ributnya di dalam, nggak usah keluar-luar gitu. Tapi kalau ini keberatan, ribut, efeknya nanti apa? Sebentar lagi, ini biasanya kalau saya dulu waktu jadi penolak keberatan di Kamil khusus, semua hasil pemeriksaan itu diajukan keberatan. Terhadap keberatan, kalau mereka tidak puas, mereka mengajukan banding. Nah, ini keberatan. Ranahnya adalah kalau misalkan kata orang hukum, ini adalah kuasi peradilan. Jadi kalau ini masih intern sifatnya, nah kalau ini sudah kuasi peradilan, sudah semi peradilan. Nanti efeknya ini bisa jadi keluar. Kenapa? Karena banyak wajib pajak yang nggak puas, ya, nggak puas nanti ujung-ujungnya adalah mengajukan banding, gitu. Kalau banding urusannya sudah sama hakim. Kalau hakim maka sudah sama Tuhan. Makanya putusan hakim selalu didahului dengan kata-kata atas nama Tuhan yang Maha Esa. Jadi nggak bisa apa ya, ya namanya udah Tuhan udah ngomong ya kan. Masa DJP mau bilang Anda salah Pak Hakim, ya nggak bisa. Udah Tuhan yang ngomong. Itulah hakim. Makanya diarahkannya semua ke pasal 36 supaya apa? Ini nggak kena sanksi. Dan sifatnya ini masih intern. Kalau ini udah keberatan, udah siap-siap. Ini keberatan jalurnya kemana? Keberatan, banding, PK, peninjauan kembali. Jadi ini level pertama, makanya udah disanksi duluan. Karena ada efek berikutnya. Kalau ini nggak ada. 36 nggak ada efeknya. Baik, terima kasih Pak. Itu. Ada lagi yang lain? Ada? Mohon izin bertanya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Maksud dari jangka waktu 3 bulan ini bedanya sama proses administrasi 12 bulan apa ya, Pak? Apa sih? Sudah jelas? Jadi kalau ini pengajuan keberatan di awalnya, ya wajib pajaknya. Nah, kalau ini adalah pada saat sudah masuk permohonan tersebut, maka DJP memprosesnya 12 bulan, paling lama. Terlambat, maka dikabulkan permohonan wajib pajak. Oke, baik, Pak. Terima kasih sudah. Pernah terjadi seperti itu? Jawabannya adalah pernah. Dan itu pegawainya ya sama. Kenain sanksi. Karena dia lalai. Ada yang selip.
Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Yuk. Baik. Untuk proses-proses ini, Pak, itu apakah harus dari wajib pajak yang mengajukan atau boleh dipindahkan ke kuasanya seperti itu, Pak? Oh, bisa. Tapi kalau pakai kuasa harus dipenuhi administrasinya ya, Nik. Karena kan ada surat kuasa, kemudian yang diberi kuasa juga kan harus menyampaikan kalau misalkan dia konsultan pajak, maka harus berizin praktek. Kalau dia karyawannya, maka harus menyampaikan dia sudah pernah ikut privat gitu, dan ijazahnya minimal D3. Gitu, Mik. Sama SPT tahunan, bukti tanda terimanya dilampirkan. Baik, Itu bisa sudah dipahami, lapor. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk, yang lain? Ada? Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan dari yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya coba. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait ini, Pak, gugatan dan sanggahan kan merupakan suatu kayak upaya hukum gitu, Pak, yang dilakukan penanggung jawab pajak ke suatu pengadilan pajak atau negeri tersebut. Nah, dari hal tersebut, apakah ada upaya yang bisa dilakukan untuk dilakukan penanggung jawab di luar pengadilan gitu, Pak? Di luar pengadilan gitu, Pak? Nggak ada. Sampai dengan sekarang nggak diakui. Jadi, Oh, jadi dulu pernah ada yang melakukan petun gitu kan. Petun, tahu petun? petun peradilan tinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara. Oh iya. Ya, sampai dengan sekarang ya ngantung karena belum jelas. Kita kan pengadilannya adanya pengadilan pajak, Iya, bukan pengadilan pajak. pengadilan Tata Usaha Negara. Iya, ya itu sampai sekarang ya nggak bisa diproses. Baik, Pak. Nggak, hasilnya nggak ini. Baik, terima kasih, Pak. Ya, yang lain lagi? Jadi harus proses-prosesnya harus dilalui. Gugatan boleh nggak mengajukan sebelum ini tanpa keberatan? Jawabannya bisa, boleh-boleh aja, langsung itu ke pengadilan. Boleh, tapi kalau banding harus lewat keberatan dulu. Harus lewat keberatan. Kalau gugatan boleh-boleh aja, karena kan sifatnya formal kan, formal. Dan sering juga kadang-kadang sengketa formal. Makanya saya pernah ada join kan sama anak KTTA. Saya melakukan tulisan kajian, dapatkah dilakukan pemeriksaan ulang apabila terjadi istilahnya ketetapan pajak dibatalkan secara formal. Ya, karena kalau itu secara formal batal gitu ya, loh berarti kalau secara formal batal berarti kan nggak ada ketetapan, ya kan? Nah, kalau nggak ada ketetapan, disitulah kita mengkaji bisakah dilakukan pemeriksaan ulang. Jawabannya adalah ya bisa. Itulah yang terjadi sengketa di dalam itu. Gimana ya? Bisa apa enggak ya? Gitu kira-kira. Ada lagi Izin yang lain? bertanya, Pak. Ya, Saat ini kan, Pak, dalam upaya hukum di PT UN
Ditjen Ya. pajak itu kan Pak lebih sering kalahnya kan Pak. Kalau saya baca-baca itu Kan di PTUN, di pengadilan pajak. ya, nah ya itu Pak. Di pengadilan pajak kan itu sering kalahnya. Hmm. Kalau saya baca itu sekitar 60% kalah dan menang itu sekitar 40%. Nah, ini kan Oke. Pak imbasnya jadi negara mengembalikan pajak tersebut yang kalah tersebut. Jadi saya lihat nominalnya juga cukup besar Pak, lebih dari 20 triliunan gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, kira-kira apa sih penyebabnya Pak dan langkah apa yang bisa kita lakukan agar ini terminimalisir? Karena kan manfaatnya saya lihat besar juga itu Pak, 20 triliun lebih. Ya. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, makasih ya. Jadi begini, ini jadi pertimbangan buat teman-teman nanti kalau belajar ke depannya juga ya. Yang namanya pajak itu terdiri dari 3 ilmu dasar ya yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama adalah ilmu pajaknya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ilmu akuntansi. Yang ketiga adalah ilmu hukum terkait dengan transaksi, terkait dengan kepemilikan dan segala macamnya. Jadi kalau teman-teman ketika nanti belajar bisa, sekarang kan PBB itu ya, misalkan nanti ke depan ada yang mengambil misalkan extensionnya akuntansi misal, ada yang ngambil lagi misalkan extensionnya hukum atau pas S2-nya hukum itu apa-apa juga, atau jalurnya traknya secara izin kantor misalkan akuntansi terus, tapi yang nggak berizin sama kantor misalkan ambil hukum gitu ya, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Kadang pemeriksa dia background pendidikannya apa nih? Kalau dia nggak mendalami, gitu ya, kadang-kadang bisa salah tafsir. Bisa juga kadang-kadang pemeriksaan itu timbul adanya emosi, sehingga apa? Kalau udah timbul faktor subjektif seperti itu, gitu ya, ujung-ujungnya apa? Hasil pemeriksaannya nggak fair. Oke, saya pernah ambil contoh kasus begini. Jadi misalkan ada, kalau kalian PPh-nya sampai sedalam join cost-nya ya, misalkan begini, ada penghasilannya, penghasilan dari si perusahaan ini ada 2. Ada penghasilan yang kena pajak gitu ya, yang kena pajak, kena tarif umum. Ada penghasilan yang kena pajak dengan bersifat final ataupun yang tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak. Jadi dia lebih dari 1 nih jenis penghasilan. Kalau, nah sengketanya adalah yang terjadi dalam SPT-nya wajib pajak mengoreksi si bebannya, ya, dia koreksi bebannya. Dia koreksi penghasilannya yang atas kena final atau yang bukan objek tadi dikoreksi. Tapi yang terjadi adalah ini saya pernah ngalamin. Bebannya oleh si wajib pajak diakui semua. Oke, gambarannya gimana? Gambarannya seperti ini. Ini pernah jadi pokok sengketa juga. Nih, jadi gambarannya seperti ini. Misalkan penjualan gitu ya. Di sini penjualan barang, di sini jasa konstruksi. Ya. Misalkan di sini 80 miliar. Misalkan di sini berapa ya?
120 miliar. Total pendapatan 200 miliar ya. APP misalkan 140 miliar. Beban operasional misalkan berapa ya? 30 miliar. Ini jangan ini. Beban 35, laba 25. Ini komersilnya ya, misalkan saya anggap ini komersil. Oke ya, nah sekarang di sini koreksi fiskalnya. Ini fiskal. Kejadiannya ini di SPTWP begini nih. SPTWP. Si penjualan barang tetap diakui. Ini dikoreksi sehingga ini 0. Ini kalau nggak salah diproporsikan sama si WP. Jadi HPP-nya ini total ya. Total HPP-nya itu diproporsikan. Jadi diproporsi itu begini. Sama dengan 140 kali 80. Bebannya, semua beban diakui wajib pajak. Sehingga labanya, oh iya, kejadiannya seperti ini, ya. Labanya dia minus secara perpajakan. Nah, di sini misalkan PPH terutang. Terutangnya kan jadi 0 kan. Kredit pajak misalkan berapa ya? 3 miliar. Wajib pajak dia lebih bayar. Seperti ini ya. Nah, ini WP-nya ngeyel. WP-nya ngeyel. Pada saat pemeriksaan muncul yang aneh gitu loh. Yang anehnya kenapa? Ini tetap 80. Ya. Ini juga tetap sampai sini. Ini ya ada koreksi sedikit lah, tapi sosok lah. HPP-nya itu kalau nggak salah kayak kita anggap 50 deh. Nah, harusnya gitu ya, harusnya ini diproporsi juga dong setidaknya, ya kan? Harusnya. Nah ini kejadiannya timbul begini, bebannya 0, sehingga laba
Kalau laba ini saat itu masih pakai 25%. Nah, jadi seperti ini. Ini kredit pajak kurang bayar. Timbul seperti ini. Ini kan ngawur ya. Masa ada penjualan barang, semua bebannya nggak diakui gitu loh. Cuman gara-gara emosi doang, BP-nya ngeyel. BP ngajukan keberatan. Saat itu saya proses dengan seperti ini, saya akui. Ini saya proporsikan. Sorry, ini. Ini saya proporsikan. Nah, seperti ini. Jadilah labanya secara perpajakan 16. Ya, ininya seperti ini. Ini kredit pajak, kurang bayarnya seperti ini. Hasil keputusan keberatannya seperti ini. Karena wajib pajaknya ya, dia tetap banding. Hasil banding, perhitungannya sama dengan perhitungan saya. Jadi seperti itu. Itu kalau misalkan sayanya berbeda posisi. Kadang-kadang teman-teman, yang namanya keberatan, posisinya itu adalah kadang-kadang, kebanyakan ya, mayoritas, kebanyakan, posisinya adalah sama dengan pemeriksaan. Dikenal dengan istilah biasanya astol. Asal tolak, udahlah biarin aja lah nanti ke hakim. Di kita mah ditolak aja, ketimbang nanti kita ribet, urusan sama BPK, urusan sama Itjen. Ya udah asal tolak aja, sehingga apa? Bisa jadi hakim mutus seperti ini, bisa jadi mengabulkan WP. Bisa jadi. Ya kan, tergantung kuat-kuatan argumen pada saat di pengadilan. Kuat-kuatan argumen, kuat-kuatan uji bukti. Yang menang siapa? Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi kasus seperti ini menarik juga. Mungkin teman-teman masih ada kaitan dengan penilaian. Jadi ada pengembang apartemen, developer, yang namanya apartemen itu kan semua unitnya akan dijual sama dia, ya. Oke, karena semua unit akan dijual, maka ketika dia beli tanah, dia masukin dong ke persediaan inventory, ya kan? Oke. Kemudian dalam proses membangun, dia membangun apartemen segala macam, semua nilai juga dia masukkan ke inventory. Kenapa? Ini bukan untuk dijual, bukan untuk digunakan sendiri. Kalau digunakan sendiri, maka akan masuk ke aset tetap, ya kan? Tapi karena ini dijual, dia masuk ke inventory. Oke, Undang-Undang PPN tidak pernah mengatur pelarangan terkait dengan pajak masukan atas persediaan. Ya, ini dulu. Kenapa? Karena inilah yang akan dijual nantinya. Paham ya, teman-teman ya? DJP pernah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan, ini PMK nomor 31 tahun 2014. Ya. Intinya di situ mengatakan begini. Apabila wajib pajak belum berproduksi, maka barang modalnya dapat dikreditkan. Intinya seperti itu. Tafsiran dari Fiskus adalah apabila belum berproduksi atau belum melakukan penjualan, maka hanya barang modal yang bisa dikreditkan. Yang namanya barang modal itu berarti aset tetap. Persediaan bukan aset tetap, maka dicoret, tidak boleh dikreditkan seluruhnya. Prinsipnya PPN itu nggak pernah melarang atas persediaan. Kenapa? Wong itu barang yang mau dijual itu, barang yang mau akan dikenakan PPN. Masa dilarang PM-nya? Kan ngawur kan? Sehingga apa? Pada saat di pengadilan kalah telak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jadi jangan saklek melihat peraturan pajaknya aja. Lupa ini konsepnya seperti apa, yang penting pokoknya koreksi, yang penting ketetapan pajaknya gede gitu. Padahal apa? Itu nggak kuat. Nah, itu kejadian lah.
Ya atas hal itu waktu masih bersengketa yang atas apartemen, karena itu menarik bagi saya ya di PPN, karena itu menarik bagi saya teliti dan saya sudah terbitkan. Sekarang juga putusannya ya hakim mengabulkan karena memang fatal sih di kita. Ya gitu ya, Bincar. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Yang lain ada? Halo? Kalau nggak ada, coba teman-teman buka yang tadi saya kirim. Jadi ceritanya ada kakak kelas sekalian yang udah lulus, sekarang itu mau ada ujian grading. Ada ujian grading, katanya, Pak, jawabannya apa ya, Pak? Katanya kisi-kisinya itu pertanyaannya. Apa tuh kira-kira? Jadi kayaknya soal pilihan ganda ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang nomor 1 apa itu? Kira-kira gambarannya. Permohonan pembetulan pasal 36, penyampaiannya dengan cara bagaimana? Ya kayak lapor biasa aja, lapor SPT. Pertama, menyampaikan surat ke mana? KPP. Berarti apa? Bisa datang langsung atau bisa lewat apa tuh? Yang lambang yang warna oranye. Pos Pak. Ya, bisa datang langsung atau bisa lewat pos. Ya, sampai sekarang masih seperti itu. Kemudian unsur laporan keuangan yang wajib disertakan dalam SPT PPH yang menyelenggarakan pembukuan. Apa aja laporan keuangannya? Ada 2 jenis laporan keuangan yang wajib disampaikan. Neraca sama laba rugi, Pak. Ya, betul. Neraca laba rugi. Laporan arus kas nggak perlu ya. Laporan perubahan modal nggak perlu. Laporan komprehensif nggak perlu. Catatan atas laporan keuangan nggak perlu juga. Dalam hal WP melakukan pembayaran utang pajak dengan mekanisme pemindahan, maka tanggal pelunasan utang pajak tersebut ini kayaknya administrasi banget sih. Tanggal pelunasannya tanggal surat setoran pajak yang dipindah bukukan. Pindah bukukan tuh ibarat kata salah kamar ya teman-teman. Jadi misalkan bayar PPH 21, dia pakai kodenya kode PPN karena mirip. PPH 21 itu 4 satunya 3 kali 21. Kalau PPN 411 211. Jadi mirip, karena saking miripnya kadang-kadang salah. Oke. Apa lagi berikutnya? Ya udah nih. Oke, yang berikut
Jadi tanggal setoran pajak yang awal ya. Apabila WP menyampaikan SPT badan tahun pajak 2016, kita anggap dia tahun bukunya adalah tahun takwim. Maka pada tanggal 8 Agustus 2017, sanksi administrasinya berupa apa? Pasal 7 KUP, Pak. Ya, betul. Pasal 7 KUP. Dengan Jumlahnya 1 juta, Pak. ya, badan 1 juta ya. Oke. Kemudian penagihan seketika sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh pembayaran dapat dilakukan apabila apa aja kira-kira? WP misalkan pilot, WP likuidasi, WP pembubaran, WP kabur ke luar negeri, itu ya, pindah atau balik ke luar negeri misalnya. Nah itu perlu penagihan seketika sekaligus. Saya scrollnya nggak bisa. NPWP diterbitkan dalam jangka waktu paling lama berapa hari? 1 hari ya. Ini lebih ke administrasi banget sih. PT ABC mengajukan permohonan pembatalan atas SKPKB. Namun, sebelumnya atas SKB yang sama telah diajukan keberatan. Atas surat keberatan dimaksud, kami mengembalikan surat karena tidak memenuhi syarat formal. Bagaimana menurut saudara atas permohonan pembatalan SKPKB? Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Jadi katanya, karena surat keberatannya ditolak formal, dia mengajukan pembatalan. Bagaimana permohonan pembatalannya? Boleh nggak? Kalau ditolak formal itu dalam artian tidak diproses ya, tidak bisa diproses. Gitu. Misalkan contoh ditolak formal bulan, baru diajukan, kan tolak formal, nggak boleh keberatan ya. Nah, kemudian dia mengajukan pembatalan, boleh nggak? Tidak, Pak. Berdasarkan pasal 25 dan 26 tadi, Pak, nggak boleh, Pak. Yang lain? WP mengajukan keberatan awalnya, ya. Kemudian keberatannya ditolak formal. Kalau ditolak formal itu berarti nggak diproses ya. Kenapa? Misalkan salah satu contohnya itu lewat dari 3 bulan. Atau yang tanda tangan bukan direktur, misalkan karyawannya, padahal dia nggak punya kuasa. Nah, ditolak tuh. Karena ditolak formal, tidak diproses, maka dia mengajukan pembatalan. Bagaimana status pembatalannya? Boleh apa tidak? Gimana? Jawabannya adalah apa? Boleh apa enggak? Boleh. Ya, silahkan. Selanjutnya, PT Sukamakmur telah diizinkan mengajukan perpanjangan jangka waktu perpanjangan SPT tahunan tahun 2017 sampai akhir Juni. Perpanjangan pertama berarti penghitungan sementara pajak yang terutang menurut wajib pajak adalah nihil tanpa angsuran PPh 25. Oke. WP kemudian menyampaikan SPT tahunan badan pada tanggal 30 Juni dengan status kurang bayar 50 juta yang dibayar 30 Juni dan angsuran 25 5 juta tiap bulan. Kira-kira kalau seperti ini, misalkan yang ditanya perhitungan angsurannya, maka angsurannya sejak kapan nih teman-teman? Angsuran PPh 25 sejak kapan? Sejak April kah atau sejak Juni? Menurut teman-teman. Waktu di April dia perpanjangan, perhitungan sementara nihil. Juni ketika dia lapor, perhitungannya adalah kurang bayar.
Maka sejak kapan? Sejak Juni itu. Ini bawahnya udah nggak ada. Udah itu aja sih. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi soal yang sebelumnya tadi, Pak, kenapa dia boleh mengajukan keberatan, Pak? Soal, bukannya tadi di pasal 25 dan 26 dikatakan kalau dia udah melewati keberatan, terus dia nggak boleh melakukan pembatalan lagi atau tidak boleh melaporkan berdasarkan pasal 36, nggak boleh melaporkan pasal Ya. 36. kan keberatannya tidak diproses. Oh, yang pertama nggak Keberatannya tidak diproses tadi kan, ditolak formal. Salah formalnya. Misalkan salah satu yang bikin salah formal itu diajukan lewat dari 3 bulan. Kan tidak diproses, dibalikin kan berkasnya. Maaf, berkas Anda tidak memenuhi ketentuan formal, sehingga tidak dapat kami proses lebih lanjut. Baru dia mengajukan pembatalan, boleh nggak? Jawabannya boleh. Gitu. Kecuali keberatannya diproses gitu. Keberatan diproses, kemudian hasilnya apa? Hasil keberatan sama dengan hasil pemeriksaan. Misalkan seperti itu. Wah, dia ngajuin pembatalan kalau kayak gitu, ditolak baru. Ya. Baik, Pak, paham, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Oh, ada. Ada. Ada? Mik, ada soal yang lain, Mik? Kalau untuk soal saya belum dapat, Pak. Belum dapat ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak. Misal dalam hal gugatan ini, Pak, misalkan 2 hari setelah permohonan itu diajukan, ternyata WP itu meninggal gitu, Pak. Nah, itu kelanjutan dari prosesnya seperti apa ya, Pak? Ahli warisnya yang melanjutkan, Mik. Oh, Iya, ini nanti ahli dilanjutkan waris. ahli waris, Pak. Betul. Ya, dilanjut. Kan nanti biasanya ke pengadilan agama mereka kemudian minta ditunjuk gitu ya oleh pengadilan agama siapa ahli warisnya. Nah, nanti ahli warisnya itulah yang akan berproses untuk berperkara. Seperti itu. Karena kan kita pajak bisa sampai menyita harta waris loh. Jadi bisa mereka itu nggak dapat apa-apa. Maka mereka pasti akan melakukan upaya. Ya, itu ya, Mik. Baik, Ada lagi terima lain? kasih, Pak. Ya. Ada yang di lingkungan kampus? Dengar-dengar hari Rabu ada vaksin nih. Booster. Ada yang di lingkungan kampus? Besok vaksin tuh. Lumayan. Mumpung dibayarin kampus. Dibayarin. Diurus izinnya gitu. Untuk yang asrama, untuk dosen, demikian katanya. Yang lain bagaimana? Ada? Udah afdol? Kalau 14 ayat 4 udah belum ya keterangan ya? Udah kan ya? Kayaknya belum untuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak belum, Pak. Oh, itu 13 ayat 3. Maksudnya 14 ayat 4 itu gara-gara terlambat faktur. Gara-gara terlambat faktur. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya kan? Kalau misalkan dia penyerahannya harusnya tanggal 1, dia bikin faktur tanggal 10. Kan terlambat tuh. Nah, itu dulu kan 2%. Sekarang 1%. Ya.
Paling itu dulu lah kalian pelajari. Nggak usah yang lainnya, nggak usah terlampau detail. Kayaknya agak terlampau dalam. Kalau Tuhan ada speed-speednya doang, speed apa ya, sampai dengan upaya hukum yang sering dilalui oleh wajib pajak. Yang lain ada? Kalau nggak ada, nilai aktivitas semua lengkap ya, Mik? Sudah di email ya? Untuk nilai aktivitas untuk pertemuan terakhir hari ini, Pak. Jadi nanti bisa saya kirim email. Oke, ya udah, mungkin bonus lah ini 1 jam. Teman-teman silakan bisa dimanfaatkan untuk belajar yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan ke WhatsApp grup aja. Nggak apa-apa, ya. Nggak usah sungkan. Yang penting nanyanya jangan pas jadwal ujiannya. Pas mau ujian, nanya, Pak, ini ada soal begini. Soal apa? Ini soal ujian, Pak. Loh, lah kok kamu ya saya? Ya, oke, pesan saya seperti itu aja. Tolong jangan bikin masalah. 1 semester lagi loh, teman-teman ya. Nggak berasa 1 semester lagi, teman-teman nanti akan memasuki dunia yang baru. Ya, dunia yang selama ini mungkin teman-teman cita-citakan, dunia yang mungkin apa ya, untuk menginjakan hari pertama, bahkan untuk membaca SK-nya aja jantung kalian sudah berdebar-debar gitu. Jadi dibikin berdebar berapa kali. Kalau dulu saya itu pengumuman kelulusan dari pengumuman IP ya, pengumuman IP itu, nilai pengumuman IP itu udah, karena dulu kalau saya nggak seperti teman-teman gitu ya, lihat di laptop bisa gitu, di komputer bisa. Kalau saya itu bisa dibayangin, ditempel di kertas ya, kertas ditempel di jendela gedung P perpustakaan yang di samping lapangan. Ditempel, ada yang tahu nempelnya kapan? Maghrib. Jadi bisa dibayangin apa yang kami lakukan pada saat hari H pengumuman gitu ya. Ada yang bawa lilin, ada yang bawa senter, karena itu maghrib dan mereka masangnya itu ngacak gitu. Ngacak. Jadi entah itu kan kacanya banyak ya. Entah di kaca yang mana, prodi mana gitu ya, tingkat berapa. Jadi kalau misalkan, wah udah ketemu nih prodi ini, tingkat ini gitu kan, sana semua, gitu kan, sana. Ada yang ini ke sini semua, itu aja dempel-dempelan gitu, sambil ngeliatin di mana gitu loh, kita itu lulus apa enggak. Itu udah hal yang dulu saya alami lah. Jadi deg-degannya itu, wow, berasa banget gitu ya. Bahkan ya tiap semester lah. Jadi saya dulu D3 akun, jadi 6 kali deg-degan. 6 kali deg-degan. Sesungguhnya pada saat wisuda, mohon maaf ya, saya nggak gitu deg-degan lagi, udah oke gitu ya, karena deg-degannya pada saat pengumuman IP itu. Jadi itulah, kemudian deg-degan lagi pada saat pemilihan unit, pengumuman dulu kan, dapat mana nih, gitu kan. Ya ada yang BC, ada yang akun, ada yang dulu saya banyak banget ya, ada yang Setjen, ada yang di Irjen, ada yang BPPK, ada yang perimbangan keuangan gitu, ada yang anggaran, ada yang perben, banyak lah. Jadi mencar-mencar angkatan saya itu. Nah, ya dari situ deg-degan selanjutnya adalah ketika saya udah tahu masuk DJP, penempatan di mana gitu, karena itu kan SK-nya dari DJP ya. Jadi, dan yang unik, ada orang Kalimantan Timur di sini? Ada? Nggak ada. Ada orang Jakarta? Nggak ada juga. Waduh, ini banyak daerah semua ya. Jadi lucu itu, ada pengalaman unik dan lucu gitu ya. Pas pengumuman penempatan KPP, DJP, teman saya girang banget.
karena dia dapat KPP Tarakan. Dia orang Cengkareng yang kalau ke Jakarta Pusat melewati rumah sakit namanya RSUD Tarakan. Bayangan dia yang namanya KPP Tarakan, karena kadang-kadang KPP di Jakarta itu kan KPP-nya nama kecamatan ya, nama kelurahan gitu. Nama kecamatan yang lebih banyak. Contohnya KPP Gambir, Gambir 1 2 3 4 gitu ya. Setiabudi 1 2 3 4, Menteng 1 2 3 gitu ya. Jadi, nah bayangan dia berarti Tarakan itu adanya di Jakarta Pusat karena ada RSUD Tarakan. Selang beberapa waktu ketika kita udah selesai teriak-teriak gitu kan apa segala macam, bro di mana bro? Ah mantep nak, gue Tarakan. Wih Tarakan, bentar saya bilang, coba lihat atasnya, karena di atasnya itu kan ada kanwilnya gitu kan. Dia masuk kanwil mana? Kaget ya ketika masuk kanwil Kalimantan Timur gitu. Waduh, katanya, bukannya Tarakan itu ada di Jakarta Pusat katanya, RSUD Tarakan. Lu salah lu, lihat dulu gitu kan. Tapi untungnya nggak gitu bersedih karena Tarakan itu ternyata ada flight langsung seminggu 2 kali. Untuk hari-hari yang lain dia harus lewat ke Balikpapan dulu atau ke Samarinda dulu gitu. Jadi ya is okay ya, walaupun dia Kalimantan Utara tapi dia bisa istilahnya dekat ke Balikpapan. Jadi ya nggak apa-apa karena ada flight langsung yang masih senang gitu. Jadi Izin kalau bertanya Pak, Jumat gitu kan apa? Ya, Mik. untuk pembahasan penempatan ini Pak, kalau dari Pak Nana dulu, waktu fresh graduate, kemudian penempatan itu caranya biar bisa lebih ikhlas menerima dimanapun penempatannya itu bagaimana ya Pak? Ya, begini ya. Kalau saya nggak usah ditiru, agak sombong gitu loh. Kenapa? Karena IPK saya, jadi kan gini, angkatan saya itu 300 orang kalau nggak salah, di mana peringkat 1 sampai dengan 30 itu masuk D4 langsung. Saya itu peringkat 35. Jadi bisa dibayangkan untuk penempatan, saya pasti urutan kelima di DJP. Gitu ya. Jadi saya agak sombong dikit ketika memilih penempatan. Yang saya pilih apa? Pilihan 1, 2, 3, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Sombong dikit. Makanya saya diledekin sama teman-teman. Sombong banget loh gitu kan. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Gak mau balik apa ke Cirebon gitu. Ya masa dari kecil sampai gede di Cirebon gitu ya. Udah gitu kerja di Cirebon lagi, pengenlah sedikit merantau lah dari orang tua gitu ya, jauh sedikit dari orang tua. Jadi saya milihnya Jakarta. Nah kemudian begini, untuk teman-teman yang bagaimana ya ilmu ikhlas berserah diri gitu ya. Jadi ketika melihat penempatan, maka sekarang kan udah bisa searching ya. Hal yang teman-teman lakukan pertama kali adalah searching tempat-tempat indah di daerah itu mana aja. Ini terjadi di teman-teman saya yang promosi, karena kita itu kalau di DJP, teman-teman, untuk level kasih, kepala seksi itu harus promosi. Dan kalau promosi itu nggak bisa di Jawa. Jawa Bali itu nggak bisa. Saya aja dulu sebelum pindah ke jadi dosen, tawaran ke saya adalah kalau nggak Kalimantan, Sulawesi. Dan jangan harapkan saya itu istilahnya dekat dari bandara. Udah dibilang clue-nya minimal 6 jam, maksimal 18 jam dari bandara. Teman-teman bisa nebak sendiri itu daerah mana KPP-nya. Memang saya nggak ngambil, tapi teman saya itu ngambil. Ada gitu ya, di daerah, salah satu daerah di Sulawesi. Dia anaknya ceria. Maka ketika mau promosi ke sana, saya cuma bilang begini aja, bro, itu memang istrinya nggak kerja ya. Istrimu kan nggak kerja, saya bilang. Supaya dapurnya satu, maka istri dibawa. Apapun yang terjadi, istri dibawa. Rumahku piye bro, mobilku piye bro,
rumah tinggalin. Ini kan ada Go Clean ya, ada Go Clean. Bilang aja nanti tiap minggu atau seminggu 2 minggu sekali gitu ya, minta tetangga untuk orderkan Go Clean gitu ya. Nanti kamu bayar apa transfer GoPay lah segala macam. Titip aja kunci. Yang penting tetap terawat gitu ya rumahnya. Jadi nilainya nggak hancur gitu kan. Kalian kan penilai bangunan nih. Kalau rumah nggak dirawat kan segala macam kan hancur ya. Nah, dia lakukan seperti itu. Mobil dia jual ke mobil 88. Rumahnya dengan cara seperti itu dia maintain. Ya enak juga lah ya kan. Sebulan dia hanya ngeluarin kos 250.000 atau 300.000 hanya untuk order Go Clean 2 kali, 2 jam gitu misalkan. Timbang dia harus menyewa pembantu atau minta tolong saudaranya gitu ya yang dari tempat lain untuk datang 2 minggu sekali ngebersihin, kan kayaknya ngerepotin. Saya bilang jangan, sekarang tuh zamannya zaman udah berbeda bro, bilang kan, percayakan aja udah sama tetangga. Ya udah, dengan cara seperti itu masih terawat lah rumahnya. Mobil dia jual, keluarganya semua pindah ke sana. Dia dapat rumah dinas di sana, alhamdulillah. Yang cukup jalan kaki ke KPP. Jadi cukup jalan kaki, bahkan mungkin habis sholat subuh, nungguin jam 6, habis absen, dia bisa balik lagi untuk sarapan di rumahnya. Kemudian dia baru masuk lagi 7.30 gitu ya. Siang dia bisa makan di rumahnya dia, di rumah dinas itu dengan keluarganya. Sore juga on time segala macam. Uang sisanya, uang lebihannya dia bisa pakai untuk jalan-jalan sama anaknya gitu ya, melihat sekeliling sana yang indah-indah. Dan di luar ekspektasi saya, ternyata banyak banget wisata-wisata alam di sana yang bagus-bagus gitu. Dan sekarang happy, walaupun mohon maaf ya, dia sudah 5 tahun belum pulang. Ini padahal dia tuh udah saatnya harus sudah pulang. Jadi memang begini teman-teman, ketika teman-teman memilih berkarir, maka harus ada yang dipilih, mau keluarga apa mau karir, ya, gitu. Kalau mau karir, ya udah silakan seperti itu, gitu ya. Misalkan istrinya berkarir juga, maka prinsipnya begini aja, saling percaya, ya. Saling percaya apa yang dilakukan suami, apa yang dilakukan istri. Ketika ada masalah, ujung-ujungnya bisa berabe. Maka prinsipnya saling percaya aja. Dengan cara apapun. Dan nggak usah ini juga ya, maksudnya istri jadi kayak dimata-matain banget sih, gitu. Misalkan password HP-nya atau apa, WA-nya bisa terkoneksi dengan HP-nya dia atau apalah segala macam itu. Kalau saya sih prinsip saya dulu ya kalaupun nanti saya promosi itu istilahnya saya percaya sama istri saya percaya sama saya. Sekali dinodai repot gitu kan, repot urusannya. Ya jadi seperti itu aja. Fokuskan aja ke hal-hal yang lain. Pekerjaan banyak kok yang bisa menyita waktu, serius deh, beneran. Atau kalau misalkan lagi jauh kayak gitu, biar menyita waktu lagi apa misalkan. Lanjutin aja pendidikan. Wah, udah masternya akuntansi nih. Kata Pak Nana, ilmu pajak itu bisa akuntansi, bisa hukum, gitu. Ngambil hukumnya deh. Supaya apa? Waktunya itu nggak kemana-mana gitu pikirannya. Jadi hanya kerja, kuliah, pulang ke rumah capek, jangan kemana-mana. Gitu ya, apalagi teman-teman penilai nih. Kalau teman-teman bisa nanti S1-nya penilai gitu ya, S1-nya penilai, kemudian nanti bisa tersertifikasi, ya, coba deh cari peluang untuk kerja sampingan di luar. Banyak banget loh yang butuh keahlian penilai, serius. Sekarang itu akuntansi berbasis IFRS, ya kan? IFRS itu apa? Berdasarkan nilai wajar. Maka semua aset ya dalam satu kelompok tiap tahun harus dinilai dengan nilai wajar. Yang menilai itu siapa? Ya teman-teman yang sudah tersertifikasi inilah yang bisa untuk menilai itu.
Jadi makanya cari kerjaan sampingan gitu ya, segala macam yang halal, ya kan? Dan tidak ada hubungannya dengan kantor gitu, nggak ada apa-apa. Bagi saya sih itu nggak apa-apa, no problem, ya. Ada yang hobi ngajar, sambil ngajar silakan, monggo, gitu ya. Kalau hobi ngajar, maka saran saya, Anda nggak usah kuliah dengan nunggu izin belajar. Lulus D3 penilai, Anda langsung aja kuliah tanpa izin, nggak apa-apa. Nanti udah S1, Anda langsung lagi kuliah lagi, apa gitu. Baru Anda jadi dosen, bisa ngajar di luaran. Banyak banget kampus di luaran sana yang butuh keahlian penilai. Banyak banget kampus di luar sana yang butuh keahlian dosen pajak. Ya. Jadi ilmu-ilmu kalian tuh pasti di luar sana itu sangat-sangat banyak yang butuh. Gitu loh ya. Jadi jangan merasa dikucilkan apa segala macam. Fight. Kalian anak-anak yang terpilih, anak-anak yang sudah fasih banget, mahir banget di dunia penilaian, manfaatkan itu semaksimal mungkin. Ya, banyak cara kok. Ya, banyak cara untuk kita bisa nyari penghasilan di luar kantor. Ya, jangan pesimis lah. Masih banyak lah cara seperti itu. Mungkin itu aja dulu sih, Mik. Jadi ya supaya fokus lah ya. Kadang-kadang, jujur nih, kadang-kadang penempatan pertama itu berpengaruh terhadap masa depan loh. Angkatan saya ada yang penempatan di perbendaraan. Penempatan pertama ada yang tahu di mana? Di Ambon. Kita udah merasa kasihan dan dia pun merasa down di awal. Ya. Waktu itu tahun 2002 kami lulus. Dia penempatan ke Ambon. Di sana belum banyak yang punya PS dan rental komputer. Yang dia lakukan adalah dia buka usaha rental PS sama komputer. Booming banget. 8 tahun nggak pindah-pindah dan dia happy menikmati itu. Kenapa? Karena dia bisa punya usaha. Gitu loh. Dia kerja kantoran iya, dia punya usaha iya. Malah ketika 8 tahun dia pindah ke tempatnya dia, Boyolali. Daerah yang orang sangat mengidam-idamkan. Kenapa? Makanan murah, gaji kalian gaji Kementerian Keuangan. Jadi pasti saving kalian sangat-sangat tinggi kalau di sana tiap bulannya. Ya kan? Apa yang terjadi? Dia malah nggak mau. Aku masih pengen di Ambon. Usahaku piye, bro. Jadi saya ngasih selamat. Malah saya bilang, lo kok ngasih selamat? Lo piye tuh ya? Kirain 8 tahun udah balik kampungnya gitu loh. Malah seneng. Malah ini enggak. Ya akhirnya ujung-ujungnya 6 bulan berikutnya dia jual usahanya di sana. Kenapa? Karena ya balik lagi begini. Yang namanya usaha kalau nggak kalian handle, setidaknya keuangannya lah minimal kalian handle. Wassalam, friend. Beneran. Keuangan itu kunci utama. Kalau keuangannya dipegang orang lain, apalagi itu nerima cash setiap harinya, ya bisa aja kan, terima 100.000 lapor 30. Dari mana dia tahu kalau misalkan kondisi hari ini lagi sepi? Ya kan? Nah, maka saat itu dia 6 bulan dijual. Ya sekarang ya balik lagi. Di Boyolali dia ngerintis usaha lagi sambil seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih kayak gitu ya. Jadi kenapa? Karena gini loh teman-teman. Mohon maaf nih ya, saya ada pikirannya agak jelek. Kita mau kerja mati-matian lembur sampai jam 9, jam 12 sampai subuh. Emang take home kalian beda. Fair-fairan aja. Ayo. Fair-fairan aja. Kalian loh, kerjakan sampai jam 5 sore. Ada yang lembur sampai jam 7, sampai jam 9, sampai jam 12, sampai subuh. Sampai kesehatan kalian terganggu. Emang take home pay-nya beda? Jawabannya adalah sama. Kementerian Keuangan tuh paling susah ngeluarin uang lembur. Beneran. Sama. Jadi,
Ya gimana kalau misalkan setelah jam 5 kita nyari duit yang lain? Ya kan? Kalian masih muda loh, semangatnya masih tinggi, tenaganya masih tinggi. Loh saya tuh kadang kalau tidur bisa jam 11, jam 12. Bangun nanti subuh, tapi siang biasanya saya tidur. Siang saya tidur. Jadi habis jam 1 itu antara jam 1 jam 3, saya harus tidur antara setengah jam sampai dengan 1 jam. Buat nyegerin badan. Ya, jadi ya saya mungkin berpesannya seperti itu saja. Jadi jangan kalian jadi orang yang mendewakan gaji. Ya, carilah usaha sampingan apapun itu yang halal, teman. Ya, gitu. Gitu aja sih, Mik. Mungkin agak beda dengan dosen lain ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Nal. Kalau kita dipromosikan gitu, emangnya bisa ya, Pak? Kita nggak ngambil, Pak? Jadi saya itu tahun 2000 dari 2013 kejadiannya saat itu saya boleh nolak. 2013 saya nolak. 14 ada lagi saya nolak. 15 ada lagi saya nolak. 16 posisinya kata pimpinan saya dan waktu itu karena banyak yang nolak, ada edaran dari kantor pusat pajak. Tidak boleh. Jadi yang boleh nolak pakai surat metre itu hanya yang perempuan. Yang laki-laki, bukan laki-laki, hanya boleh yang perempuan. Jadi ketika pimpinan saya ngomong, Pak, saya boleh nolak lagi nggak? Kamu perempuan. Nah, gitu bro. Kamu perempuan dong. Kalau kayak gitu. Ya jalani. Saat itu saya jalanin. Proses, itu lama ya prosesnya ya teman-teman. Dari Februari. Karena kita akan melewati proses di kantor dulu. Proses di Kanwil gitu ya. Proses di kantor pusat, lama. Prosesnya lama. Februari saya berproses. Alhamdulillah untuk 2 tahap awal saya lulus gitu ya. Setelah 2 tahap awal ada edaran dari BPPK. Itu dua tuh. Permintaan untuk menjadi widyaiswara sama jadi dosen. Jadi kalau ada yang mau widyaiswara maka saya akan ke Pusdiklat Pajak. Kalau jadi dosen maka saya ke STAT. Saat itu memang dari 2015. Kenapa memang saya nolak? Karena jujur istri saya lagi sakit. Ya. September 2015 itu istri saya dioperasi. Karena dia ada, jadi kalau kita bilang bahasa kesehatan itu, bahasa awamnya beginilah, stadium min 2 kanker mulut rahim. Jadi sebelum 0 itu min 2 gitu. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, nah gitu. Apa namanya saya lupa. Tapi dia seperti itu. Sehingga mengharuskan untuk, kalau dokternya itu bilang harus diangkat rahimnya, karena omnya istri itu SPOG juga, dan saya diomelin sama mertua, kenapa nggak ke si om? Oke, akhirnya saya ke sana, ke salah satu rumah sakit, dan itu rumah sakit punya dia juga, di daerah Tangerang, di daerah kota Tangerang. Ketika ke sana saya diomelin karena pertama saya jarang main. Saya jarang main silaturahmi karena bukan apa-apa ya, sungkan juga gitu. Saya itu orangnya sungkan untuk main ke saudara yang lebih kaya. Kenapa? Karena saya takut dicap untuk minta-minta. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saya main ke sana, kan saya kenalnya sama si omnya ini ya. Sedangkan di sana itu dia jarang ada di rumah gitu loh. Kenapa ya? Karena dia dokter, sibuk banget. Jadi saya beberapa kali ke sana ketemunya pembantu gitu kan. Ketemunya pembantu, dianya jarang. Jadi ya paling ketemu kalau lebaran apa segala macam. Jadi ya
Saya jarang makanya ke sana. Kalau ada acara-acara tertentu aja ketemuan. Dan omongannya sangat-sangat bikin kita, kalau bisa saya bilang, saya ditampar berkali-kali. Kamu masih mau istri kamu hidup apa enggak? Simple omongan. Tapi nyek gitu ya bagi saya gitu ya. Kayak gitu. Mau berapa dokter ahli lagi yang kamu datangi? Karena saya sudah mendatangi 4 dokter spesialis. 5 termasuk dia. Harus segera dilakukan tindakan. Kata dia seperti itu. Udah, kalau kamu nggak percaya sama dokter spesialis, ini ada temen kuliah saya dulu dokter, sekarang sudah jadi profesor. Dia ahli bedah di Rumah Sakit Fatmawati, dia ahli kanker juga, ginekolog. Temuin dia, ini nomor WA-nya, temuin dia, ajak janjian untuk ketemu di mana dia praktek. Dia banyak kok prakteknya, nggak cuma di Fatmawati kalau kamu males antri gitu. Ya udah, akhirnya apa, di Bintaro Premier. Karena ada jadwal praktek di Bintaro Premier dan itu dekat rumah saya karena rumah saya di Serpong. Jadinya di Bintaro Premier. Baca lab dan mungkin dia sudah dapat telepon gitu ya. Ya intinya ya as soon as possible lah, secepat mungkin harus dilakukan tindakan. Apa ya? Mertua saya itu, jadi mamanya istri itu dulu meninggal gara-gara kanker rahim juga. Jadi mertua saya itu trauma kejadian itu. Jadi ketika mau dioperasi, dia mengupayakan yang lain untuk menawarkan alternatif. Saya bukan orang yang seperti itu ya, saya orang yang logis. Maka deal-dealan saya ke dia adalah, saya menghormati itu anak dia gitu. Tapi saya bilang, ini off the record ya. Saya bilang begini, ini gara-gara dipancing sih.